Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Alim Kamal Ruhaidi, peserta Latsar CPNS PPSDM Bandung Angkatan 6 tahun 2021. Perkenankan saya untuk memaparkan apa yang saya pelajari mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah pergerakan nasional ditandai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian Perhimpunan Indonesia tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda. Perhimpunan Indonesia ini menjadi pelopor kemerdekaan bangsa di kancah internasional. Kemudian Kongres Pemuda pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Kongres Pemuda ini diwakili oleh wakil organisasi pemuda di berbagai daerah. Kemudian Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah BPUPKI dibubarkan, PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Menurut Yudi Latif, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa. Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. Di antaranya, yang pertama Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak semena-mena, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua, kemudian NKRI yang menjadi tujuan dan fungsi bangsa Indonesia. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan jati diri bangsa dan identitas bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama, bendera Indonesia adalah bendera sangsaka merah putih. Kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya adalah Garuda Pancasila, merupakan lambang negara yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian kita beralih ke materi selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan kecintaan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia
dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara jatuh pada tanggal 18 Desember dengan pertimbangan bahwa tanggal tersebut merupakan tanggal yang bersejarah bagi Indonesia. Tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan bela negara dengan menanamkan nilai. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kemudian untuk implementasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai epidemiolog kesehatan dapat disimak sebagai berikut. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.